Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di ASH Channel Amanah Sang Hamba bersama saya Muhammad Ilyas dalam acara Debat Lintas Iman. Selamat menyaksikan. Di typing itu belum dijawab, Bang. Adakah mujizat di dalam Al-Quran? Maksud saya pertanyaan itu dulu supaya luruskan dulu konsep mujizatnya seperti apa. Ada mujizat dalam Quran. Kisah para Rasul berapa? Saya jawab di Kisah para Rasul 2 nomor 22. Di situ apa yang tertulis? Yang tertulis adalah ya sebagian saya baca itu bahwa tanda-tanda mujizat ya dan kekuatan-kekuatan itu yang melakukan atau yang mengerjakan adalah Allah. Bang, jangan lari ke Bible dulu, Alkitab dulu. Kan kita tentang mujizatnya dulu di dalam Al-Quran. Iya ada, Bang. Mujizat dalam Quran ada. Contohnya seperti apa, Bang? Ditulis di mana? Mujizatnya itu di Al-Baqarah. Ketika itu ada peristiwa pembunuhan. Terus karena peristiwa pembunuhan terjadi, maka akan terjadi peperangan antar kelompok. Makanya Nabi Musa pada saat itu menyuruh Bani Israel mencari sapi betina. Jadi sapi betina itu di bagian tubuhnya dipukulkan kepada mayat itu, dan mayat itu kemudian hidup. Ini kisah Nabi Musa di dalam Bani Israel. Al-Baqarah berapa, Bang? Di Al-Baqarah cari aja, saya lupa nomor ayatnya. Jadi mayat itu hidup lalu menjelaskan bahwa yang membunuh saya itu ini gitu. Itu kan salah satu mujizat yang Allah ceritakan dalam Quran seperti itu. Mujizat lain kayak Nabi Musa, tongkat Nabi Musa itu kan benda mati. Benda mati itu bisa menjadi ular, makhluk hidup, ya kan? Itu mujizat membelah laut. Jadi mujizat itu beda dengan fenomena alam. Mujizatnya Nabi apa ya? Nabi itu bisa ada Nabi yang bisa mengeluarkan unta dari batu. Kalau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Al-Qamar, bulan, membelah bulan, Al-Qamar. Itu banyak yang mengatakan bahwa mana buktinya. Jadi mujizat ya mujizat, fenomena alam ya fenomena alam. Kalau mujizat ingin dibuktikan dengan fenomena alam ya jelas itu bukan mujizat, itu fenomena alam. Makanya harus dibedakan mana mujizat, mana fenomena alam gitu. Kalau bulat terbelah itu harusnya gini. Itu kan kalau harusnya gitu kan itu artinya fenomena alam, artinya bukan mujizat gitu. Berarti jadi terjadi gini, Mbak. hanya sesaat ya? Ya gini Mbak. Kenapa Nabi Muhammad tidak kayak nabi-nabi sebelumnya mujizatnya itu luar biasa? Karena Nabi Muhammad itu diutus untuk akhir zaman, umat yang lebih rasional gitu. Bukan umat yang dulu berpikirnya sabar dulu Bang. Jadi umat Nabi Muhammad itu diutus untuk umat akhir zaman, umat yang lebih terdidik nantinya, umat yang lebih rasional, umat yang lebih ilmiah. Kan manfaat dari mujizat kan untuk menambah keyakinan manusia bahwa memang dia itu utusan Allah. Makanya dalam Quran itu banyak yang menjelaskan tentang fenomena ilmiah. Ya begitu Bang. Jadi tidak kayak bagaimana menghidupkan orang mati, bagaimana menyembuhkan mata orang buta. Itu kan kalau itu kan harus dilihat, disaksikan sendiri. Kalau diceritakan kemudian oleh orang-orang kemudian kan dampak mujizatnya sudah memudar gitu. Beda hal kalau Quran itu bisa dibuktikan terus-menerus bahkan oleh para saintis. Kayak surat Al-Hadid mengenai besi itu bisa dibuktikan oleh ahli kimia tentang ferum, nomor atomnya berapa gitu. Ini terbukti kemudian hari. Ya, jadi itu Bang Sepatu Natal, kita balik bertanya, apakah dalam Bible sendiri itu ada penjelasan seperti itu? Makanya kan saya tanya tadi, mujizat daripada Nabi Isa atau Yesus itu, apakah dia sendiri yang melakukan? Nah, di dalam Bible sendiri itu juga dijelaskan bahwa Yesus itu melakukan bukan atas dirinya sendiri, kan begitu. Di mana ayatnya yang tadi saya bacakan itu tadi, atau saya sampaikan di Kisah Rasul 2 nomor 22. Silakan baca itu.
Kisah para Rasul. Kisah para Rasul berapa bang? Nomor 22. Oh, dua. Tolong dulu buat abang kapal tinju, tolong tadi menjelaskan tentang mujizat itu yang bilang di surat Al-Baqarah berapa itu bang? Terus cari dulu nih. Yang betina ya. Jadi itu Oh. Bang, kalau misalnya yang kejadian Nabi Muhammad naik burak menembus langit ketujuh itu juga salah satu mujizat ya bang? ya itu salah satu juga. Nah, karena di situ ini kita bicara menurut sains kan, ada hubungannya soalnya. Di situ Hubungan dengan sains. Oke. di situ tidak ada tidak hanya istilahnya perjalanan istilahnya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke langit tujuh. Nah di situ ternyata apa? Di situ adalah menembus dimensi. Ya, karena apa? Dimensi kita dengan dimensi kayak seperti malaikat atau di atasnya itu berbeda dimensi. Oh. Itu yang didapat daripada pelajaran itu. Kemudian apa? Di situ ada namanya aktivitas waktu juga. Makanya ada ayat di situ turun 1 hari di sisiku 1000 hari menurut perhitunganmu. Berarti apa di situ? Bahwa waktu itu adalah relatif. Dan itu sudah diakui oleh Albert Einstein. Begitu Bang. Nah, Bang, Albert Einstein boleh saya lanjutan bertanya tentang yang berkaitan dengan sains mujizat naik burak ini bang? ya. Kan tadi abang menjelaskan ini salah satu mujizat Nabi Muhammad naik burak ini berkaitan dengan sains dan bisa dijelaskan juga dengan sains. Pertanyaan saya gini bang, dari mana Nabi Muhammad mendapatkan oksigen waktu naik burak menembus langit ketujuh itu bang? Kan bisa dijelaskan dengan sains bang. Oke, betul. Itu betul. Karena di atas langit ketujuh itu kayak ruang hampa udara bang. Ya, betul. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, ini saya jelaskan. Oke, jadi begini. Memang betul apa yang abang sampaikan itu tadi, bahwa di alam semesta itu ya itu kan ruang hampa udara. Hampa udara. Jadi begini, makanya dalam teori kuantum ya itu harus materinya harus sama di situ. Ya, materinya. Minimal sedikit pun ada materinya di dalam tubuh kita gitu itu sudah bisa untuk menyampaikan ke sana. Nah, makanya di situ kenapa malaikat Jibril itu mengajak makhluk yang bernama Buraq. Nah, di situ kan Nabi Muhammad itu kan sudah tersentuh oleh malaikat Jibril. Itu sudah cukup sebenarnya. Sudah apa? Apa? Sudah apa bang? Suaranya putus-putus bang. Sudah cukup. Karena di situ materinya yang ada di malaikat Jibril itu sudah ada di dalam tubuh Nabi Muhammad. Di dalam tubuh kita itu sebenarnya ada potensi sudah materi-materi itu. Nah, kalau malaikat Jibril itu lebih kuat karena memang ciptaannya kan dari cahaya. Okay? Karena sudah bersentuhan di situ malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW, makanya materi itu bisa sedikit bersatu. Makanya di situ bisa melakukan suatu lintas dimensi. Itu sudah cukup. Itu secara sains sudah dibuktikan. Namanya fisika kuantum ya, mungkin abang nanti bisa belajar masalah kuantum. Fisika kuantum. Dan itu sudah dibuktikan bahwa antar dimensi itu kita harus bisa menyamakan dari sisi materinya. Jadi oksigen itu seperti kuantum ya bang? Bukan. Nah ini coba saya ini belum ngeh nih bang. Gini bang, sesuai itunya ayatnya aja biar kita benar-benar paham, jangan katanya kita nggak ngerti.
Kalau ikut sesuai pemahaman abang kan susah kita ngertinya bang. Tunjukin ayatnya itu, jangan katanya Dulu secara umum supaya supaya abang ini paham. ayatnya itu keluarin bang, biar enak kita. Saya jawab Mbak ya. Ya, Ya gini Mbak, jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang memperjalankan Nabi Muhammad. Jadi bukan Nabi Muhammad yang ujub-ujub dengan usahanya. Jadi kalau ada pertanyaan dia pakai oksigen tidak, istilahnya itu enggak ada istilahnya enggak ada ayatnya. Terus bagaimana dia naik, misalnya kecepatannya berapa kilometer itu nggak ada ayatnya. Jadi Kalau karena ayat yang ada ayatnya itu Allah. Kalau mujizatnya Yesus kan semua ada ayatnya di Alkitab semua lengkap. Bela-belanya itu ditunjukin gitu. Gini Mbak, itu nggak apple to apple kan Mbak tanya itu oksigennya. Nah, jadi kalau misalkan Oksigennya tentang dari mana? menghidupkan orang mati kan akan ada juga pertanyaan apakah sel-sel dalam tubuh yang sudah mati itu hidupnya itu gimana? Dia kan butuh makan. Itu apakah ada ayat? Kan nggak ada kan Mbak? Maksudnya seperti itu kan? Dari mana mayat itu mendapatkan sel-sel untuk bisa menghidupkan dirinya? Kan pertanyaannya akan kembali itu kan mujizat. Kan mentoknya ke situ kan? Sama dengan Rasulullah ketika dia naik ke langit, dia bukan naik Mbak, dia diberangkatkan, Allah yang mengangkat dia, memberangkatkan, bukan atas dayanya sendiri tapi atas kehendak Allah gitu. Itu yang kami pahami Mbak, karena Allah yang memberangkatkan, karena Allah yang maha kuasa maha mampu, ya mudah bagi Allah memindahkan hambanya dari satu dimensi ke dimensi yang lain. dan di situ Terus yang berkaitan dengan sains, yang bisa dijelaskan dengan sains itu yang mana Bang? Kan makanya saya ya. tanya oksigennya itu Bang. Oh, mengenai oksigen itu nggak ada ayatnya Bang. Maksudnya Dari mana beliau mendapatkan oksigen sehingga bisa mengenai itu kan mengenai kok langit bisa ketujuh. semalam itu bisa sampai ke langit ketujuh, ya itu dipelajari lagi bahwa yang namanya kecepatan cahaya itu ya memang cepat. Ya korelasi sainsnya di kecepatan cahaya. Bahkan astronot-astronot yang sudah ada di luar angkasa itu kan bisa berkomunikasi dengan makhluk yang ada di bumi. Artinya ada kecepatan rambat gelombang. Kalau gelombang saja makhluk Allah bisa cepat, apalagi Allah yang maha kuasa untuk mempercepat segalanya gitu kan. Itu yang tapping di bawah itu bang. Allah berhak apapun ya bisa Bang. terjadi. Gitu. Satu lagi Bang. Yang di bawah itu Ya. bang. Halo. Yang mana itu Mbak? Suaranya putus. Yang di bawah itu kan yang di bawah itu kan itu si abangnya tulis Allah berhak apapun bisa terjadi. Terus kenapa apa ya Ya. saudara kita yang Muslim tidak percaya kalau Allah itu turun ke dunia jadi manusia? Kenapa tidak percaya? Oh, bisa saya jawab. Nah, Kenapa tidak percaya? Padahal Allah itu berhak mau jadi apapun mau terjadi. Boleh saya apapun, dia kan jawab? berhak gitu kan? Iya. Pertanyaannya kalau Allah menurut- kuasa, gini, kenapa menurut Allah kalian tidak kan? berkuasa untuk jadi manusia? Gitu kan maksudnya Ya kan? itu makanya jawab ya. kemahakuasaan Allahnya kami itu. Oh, iya. Boleh saya jawab? Kenapa di Islam Iya, tidak saya paham, bisa saya paham. menandakan tidak maha kuasanya Allahnya kalian. Oh iya, Gitu kan? saya jawab Mbak ya, boleh ya? Jadi pertanyaan Mbak ini, kalau Allah Maha Kuasa, kenapa Allah tidak bisa jadi manusia kan? Gitu kan pertanyaan kan? Ya, bisa jawabannya menolong gini, obat Mbak. dia bisa dengan cara apa saja. Iya, jadi gini Mbak, kan Allah sudah menjelaskan, yang paling tahu tentang Allah kan Allah sendiri. Allah sudah menjelaskan bahwa Dia itu Maha Suci. Jadi nggak mungkin Dia menentang apa yang telah Dia ungkapkan bahwa Dia Maha Suci. Nggak mungkin Dia kotor kan? Dia sudah menyatakan Dia Maha Kuasa. Kebanyakan Nggak mungkin dia izin Mbak, di saya sebelah bicara kan dulu. ngomongnya gini. Allah itu maha kuasa gitu. Dia berkuasa bisa buat apa saja. Kenapa kalian nggak percaya kalau Allah itu Iya. jadi manusia gitu? Boleh saya jelaskan? Saya jelaskan boleh ya? Karena Allah sudah menjelaskan sebelumnya bahwa Dia Maha Suci, nggak mungkin Dia kotor. Bahwa Allah sudah menjelaskan Dia Maha Kuasa, nggak mungkin Dia lemah. Allah sudah menjelaskan bahwa Dia Maha Kuat, nggak mungkin Dia lemah, lembek. Allah sudah menjelaskan bahwa Dia Maha Hidup, nggak mungkin Dia mati. Allah sudah menjelaskan bahwa Dia Maha Besar, nggak mungkin Dia kecil. Jadi kalau kita bilang Allah itu maha besar, ya Allah jujur ketika Dia mengatakan Dia Allah maha besar. Nggak mungkin Allah itu bohong ketika Dia bicara tentang bahwa Dia maha besar. Kalau Allah bilang bahwa Dia itu maha hidup, ya jujur Allah itu Dia maha hidup. Dia nggak bohong waktu bilang Dia maha hidup. Nggak mungkin Dia mati gitu.
Kalau Allah mensifati dirinya dia maha suci, ya Allah jujur bahwa dia itu maha suci. Nggak mungkin tiba-tiba dia berak, dia kencing, maaf ya. Karena dia suci, dia mensifati dirinya dia maha suci. Jadi Allah jujur. Kalau kita bilang sifat kebalikan dari situ, artinya kita bilang bahwa Allah sudah bohong ini. Dulu dia bilang maha suci, kok sekarang kotor gitu. Dulu dia bilang dia maha hidup, kok dia mati. Berarti Allah sudah bohong. Kalau gitu dia sudah mensifati dirinya dia maha besar, maha kuat, kok bisa kalah sama manusia? Kan gitu, Mbak. Dia Allah jujur, nggak mungkin bohong. Matikan bang gini, matikan kedagingannya, bukan ke maha kuasanya, ke esahnya itu nggak mati bang. Kita harus pikir, inilah, kita Mbak. harusnya Betul. itu Jadi kedagingan saudara-saudara manusianya kita gitu. kan, betul. Saya paham itu, bang ini, Mbak. Inilah orang Bang Wan, Ya. Bang Wan sudah jangan ini. Bang Wan nanti dengan saya jelaskannya tentang yang berkaitan tadi masih dengan mujizat di atas. Nanti biar Abang Mbak Laskar Kristus sama Bang Kepal biar kita fokus. Nanti ya bang, ini saya kan lagi di jalan nih, lagi di jalan. Nanti kita ini waktunya aja lah, mungkin di room saya juga nggak apa-apa lah. Oke. Nanti tak saya saja. Bang Ya. Kepal Tinju, bolehkah saya menyambung dengan pernyataan yang tadi belum habis dijelaskan, Bang, tentang mujizat itu, Bang? Kalau kalian tidak percaya Tuhan Allah itu jadi manusia, ya itu menurut ketidakmahakuasaannya Allah kalian, seperti itu. Kalau dipikir-pikir. Mbak, begini Mbak, Maha Kuasa itu jangan dikotori dengan menjadi ciptaannya. Maksudnya begitu. Jadi pencipta itu meliputi ciptaannya. Apakah sang pencipta bisa menjadi bisa? Tapi tidak seperti itu untuk menunjukkan bahwa eksistensi sang pencipta itu tidak harus menjadi ciptaannya. Cukup contoh, dengan ciptaannya aja kita sudah bisa melihat atau mengenal, oh ini contoh ya alam semesta, berarti ini ada yang menciptakan dong. Nah sekarang pertanyaannya jadi begini, apakah pada saat pada saat itu di dalam kandungan apa yang sudah diciptakan atau apa yang dilakukan, kan jadinya kan seperti itu. Gini Bang Wan Faturnistik. Oke, gini. Saya luruskan dulu pertanyaan ini Mbak Laskar Kristus. Kan tadi Abang jelaskan tentang tidak mungkin sang pencipta sama dengan pencipta. Penciptaannya Sekarang sama dengan ciptaannya, baik organ-organnya atau mungkin fisik bentuknya tidak bisa disamakan. Pertanyaan saya gini Bang, bagaimana Allah berfirman? Apakah dengan mulut kah? Nah, firman itu adalah kehendak. Oh, firman itu kehendak, bukan perkataan ya Bang? Kehendak, perkataan itu kan beda ini. Jadi gini ya, firman itu adalah Tidak pakai mulut ya Bang, berfirman itu tidak pakai mulut ya. Sesuatu yang izin bang. Oke, saya jelasin. Jadi dalam Islami. Gini Bang, saya luruskan dulu pertanyaan saya. Kan Eloheihen, Elohaf, Eloheiha, Elohei. Allah itu juga tidak punya telinga. saya jawab. Berfirman itu kan Abang bilang kehendak, berarti tidak punya mulut Bang. Ya, saya sudah paham. Tolong dijelaskan dulu seperti apa. Kalau memang tidak menyerupai ciptaannya. Oke, silakan. Paham. Roh di dalam tubuh manusia itu adalah sifat-sifat keilahian daripada sang cipta. Contoh ini ya. Manusia atau ciptaan melihat, tetapi Tuhan itu maha melihat. Kemudian manusia punya kuping, itu adalah mendengar, tapi Tuhan sang pencipta itu maha mendengar. Nah, perbedaannya di mana? Garisnya itu kata maha itu tadi. Makanya itu seperti apa sih? Nah, kalau kita manusia hanya melihat, Tuhan atau Allah itu maha melihat. Nah, disitulah bedanya. Apakah istilahnya kita bicara terus Tuhan itu punya mulut? Bukan begitu maksudnya. Makanya dalam penciptaan, ya, jadi gini. Jadi ketika Allah atau Tuhan ya ingin menciptakan makhluknya,
konsepnya gini bang, kan tidak bisa Allah itu tidak bisa disamakan dengan ciptaan. Artinya termasuk dengan semua organ-organ tubuhnya. Nah, kalau bagaimana Allah berfirman kalau tidak punya mulut? Bagaimana Ini, Allah Bang. mendengar kalau tidak punya telinga? Gitu. Saya Bang. jawab Bang ya, saya jawab ya. Konsepnya itu. Di Quran itu kan ada ayat laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi otak kita itu tidak mampu menjawab pertanyaan Abang. Kenapa tidak mampu? Karena Allah tidak menjelaskan. Karena yang lebih tahu tentang Allah ya Allah sendiri. Kalau ada manusia yang mampu bagaimana Allah berfirman, artinya dia sudah otomatis bohong dong. Kenapa dia bohong? Karena memang tidak ada ayatnya. Pertanyaan Abang itu. Berarti bang, kalau bisa Kalau saya bertanya bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar, ya nggak tahu karena kita gini itu sama saja itu Bukan. itu Allah loh. Begini, Bang. kan tadi saya izin kan itu disebut maha izin Bang. maha mendengar, terus berfirman. Kan Iya. berfirman kan perkataan. Tentu saja perkataan itu kan dari salah satu organ tubuh, mulut. Seperti itu menurut kalau Allah asumsi tidak bisa Abang. disamakan dengan makhluk, artinya organ-organ tubuh itu juga tidak ada. Nah, itu dari Ya, berarti mana itu? nggak ada dong. Maksudnya kan gini, Betul. itu kan kita kan diciptakan dengan serupa dan segambar Allah itu Ya, sendiri, Pak. betul sekali. Nah, itu harus kita pahami tentang apa itu. Kita harus paham itu ayat itu, Bang. Kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah loh. Betul sekali Mbak. Iya, di perjanjian, Mbak, di kejadian tuh, Bang harus baca. Kita itu Bang, diciptakan jadi Mbak, serupa iya dengan saya Allah. paham. Jadi Mbak mirip siapa? Mirip Roh Kudus, mirip Bapa atau mirip Yesus Mbak ini? Jangan Kan ada lari 3 ke situ oknum. dulu, Bang. Kan Bukan serupa. itu. Iya makanya kan itu bahas ini dulu. jadi Bang. gini Bang, saya jelaskan ya. Jadi Sama seperti ciptaan mempertanyakan atau tidak. tentang bagaimana itu nggak bisa dijawab. Kalau ada yang bisa menjawab artinya dia dusta karena nggak ada ayatnya. Gini aja Bang, yang level terendah aja. Bagaimana Abang menjelaskan kepada manusia, misalkan kepada orang yang hidup 2000 tahun lalu tentang apa itu smartphone? Kan nggak nyampe di otaknya Bang. Menjelaskan kepada mereka tentang apa itu pesawat terbang, kan nggak nyampe Bang di otaknya Bang. Ini hanya beda tahun loh, tapi sesama-sama manusia kan nggak nyampe mereka Bang. Apalagi kita ingin menjelaskan tentang Allah, yang Allah lebih tahu tentang Allah ya Allah sendiri begitu. Kan pertanyaan gimana menjelaskan warna kepada orang buta, kan nggak ada yang bisa Bang. Bukan, pertanyaan kan gini. Di dalam Al-Quran kan sudah jelas dijelaskan Allah itu tidak bisa disamakan dengan ciptaan. Sudah tegas nih. Iya. Nah, lalu di satu sisi Allah di ayat lain menjelaskan tentang Allah berfirman. Iya. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Iya betul. Nah, artinya dalam kegiatan berfirman, dalam kegiatan mendengar, dalam kegiatan ini tentunya menggunakan organ tubuh. Nggak tahu. Nah, Nggak tahu. kalau tidak bisa disamakan dengan makhluk, nah bagaimana itu? Bagaimana menjelaskan alam berfirman kalau bukan tidak dengan mulut, mendengar bukan dengan telinga? Jawabannya nggak tahu Bang. Saya sudah bilang tadi nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Kalau ada orang yang tahu berarti dia bohong. Ya gimana Mbak? Sama apa yang kita tidak tahu ya, gitu ya. Karena Iya, tidak gimana? bisa merupakan. Enggak, itu sangat rasional loh. Kita nggak tahu ya bilang nggak tahu. Kalau kita tahu artinya kita bohong. Sekarang, iya kan? Oke lah, baiklah kalau yang sederhana begitu. Kalau kita ngaku tahu, artinya kita bohong. Kenapa? Karena dalam kitab pun kita tidak dapat informasinya. Kalau kita ngaku tahu, berarti kita melampaui apa yang tertulis. Berarti Mbak mungkin lebih hebat daripada Yesus, saya mungkin lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Itu kan begitu jawabannya kan? Karena dalam keterangannya pun tidak dijelaskan. Artinya kalau kita mampu menjelaskan, itu kita bohong itu. Sudah melampaui. Iya. Bang, boleh saya bertanya, masih masih ada yang terjengkel tentang tadi satu mujizat yang naik burak itu Bang. Iya, bagaimana? Kan di Al-Quran juga dijelaskan di surat apa saya lupa itu. Satu hari bagi malaikat
sama dengan 50.000 tahun bagi manusia, Bang. Iya. Nah, berkaitan dengan Nabi Muhammad naik burak bersama Jibril menembus langit ke-7 itu, Bang. Iya. Apakah waktu naik ke atas itu umurnya dunia 1 hari malaikat sama dengan 50 hari di dunia itu, apakah di dunia itu tidak berubah tahunnya, Bang? Atau mati total atau tidak bergerak waktunya? Oke. Ini Setahu supaya, saya jawaban abang itu nggak Kan ada bisa jawabannya. Kenapa nggak ada jawabannya? Karena memang nggak ada dalilnya. Saya jujur ya. Setahu saya yang awam ini nggak ada jawabannya. Nah, karena yang kami tahu bahwa ruang dan waktu itu makhluknya Allah. Allah yang menciptakan ruang dan waktu. Ya, kalau Allah yang kalau Allah yang menjalankan ya Allah yang atur lah. Ya, terserah Soalnya dia itu mau juga- ruang dan waktu. Bang, soalnya itu juga berkaitan dengan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur itu. Kan Iya. selama berapa tahun malaikat Jibril membawa 23 tahun. 23 tahun. Nah, kalau dihitung dari 1 hari malaikat saja naik turun untuk mengambil wahyu dari Allah bawa kepada Muhammad. 23 tahun itu saya rasa logikanya juga hitungannya juga tidak nyambung dengan 1 hari bagi malaikat, 50.000 tahun bagi manusia. Nah, artinya Nabi Muhammad pun umurnya juga bukan umur manusia itu sudah 23 tahun hitungannya tuh, Bang. Itu bagaimana itu, saya juga bingung dengan. Bang Patu gimana? Halo? Ya gimana tadinya? Gini, kan 1 hari bagi malaikat Jibril sama dengan 50.000 tahun manusia. Nah, berkaitan dengan itu Nabi Muhammad kan mendapatkan wahyu yang dibawa oleh Jibril naik mengambil wahyu di Baitul Maqdis, terus turun lagi ke Nabi Muhammad. Nah, itu berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, yang pertanyaan saya itu bingung itu 1 hari malaikat sama dengan 50.000 tahun manusia itu, dengan 23 tahun wahyu yang turun berangsur-angsur itu hitungannya bagaimana, Bang? Dengan umur Muhammad yang, mohon maaf, waktu Jaringannya kah, Bang? Halo. Jaringan Jadi kah? gini, Mbak. Jadi ruang dan waktu itu makhluknya Allah, ya. Jadi Allah lah yang atur itu bagaimana. Kan akan timbul pertanyaan juga kalau mengenai masalah waktu. Kan ketika dalam kitab Tanakh itu Taurat, ketika Adam makan buah, dikatakan bahwa pada hari itu juga dia akan mati. Ya kan? Ternyata Adam masih hidup dan beranak pinak kan, nggak mati hari itu juga kan? Ya, tapi kan Seperti 1 itu. hari bagi manusia kan 1000 tahun bagi Adam, Bang. Makanya Adam mati tidak sampai 1000 tahun. Itu hitungannya pakai dunia. Kan Adam di dunia kan, Bang? Bukan di surga kan? Bisa dijelaskan kan? 1 hari bagi ini Tuhan, 1000 tahun manusia. Jadi ketika Allah menghukum Adam bahwa kamu akan mati hari ini, ya pada hari ini, 1 hari kan tidak sampai 1000 tahun. Jadi ketika Adam meninggal tidak sampai 1000 tahun. Itu bisa dijelaskan. Nah, penjelasan tentang Nabi Maksud saya Muhammad kan, ini bagaimana, Bang? Maksud saya Adam kan di bumi menurut Kristen kan, di Iya, Taman kan Eden kan di hitungan- bumi kan. Jadi Taman hitungannya Eden kan itu pakai waktu apa? Waktu dunia apa waktu dunia mana? dong, Bang. Waktu Ya harusnya dunia kan, dong, Bang. harusnya kan 24 Kan jam 1 kan, hari. kalau waktu dunia, ya kan? Bukan 1 hari sama dengan 1000 tahun bagi manusia, Bang. Iya, Di situ tapi kan dijelaskan. lokasi Adam kan ada di bumi menurut Kristen. Hitungannya Taman kan Eden. pakai hitungan hitungan manusia, Bang. Kan tidak sampai 1000 tahun, Bang. Kan Allah berfirman, 1 hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun manusia. Pada hari itu kan gini, Bang. Gini saja. Enggak sampai 1000 tahun Adam meninggal, Bang. Kan Sama premisnya dengan gini. 1 hari. Premisnya gini. Pertanyaan ini tolong dulu, Bang, untuk wahyunya ini 1 hari bagi malaikat sama dengan 50.000 tahun
manusia. Itu yang Gini, Bang, dulu. wahyunya itu belum nyambung nih. Makanya saya belum Gini, dapat Bang. jawaban itu. Ya, betul Bang, saya ulas dulu yang tadi. Premisnya yang pertama bahwa ketika makan buah, ayatnya di hari itu juga dia akan mati. Oke, kamu akan mati. Ini premis yang pertama. Premis yang kedua, Adam itu menurut Kristen bukan di surga loh, tapi Taman Eden itu ada di bumi. Artinya waktu itu bukan waktu hitungan Kan Allah berfirman tapi satu hari waktu bagi itu kan jadi waktu itu ini Allah berfirman satu hari bagi saya belum selesai bagi dulu. Allah sama dengan 1000 tahun manusia. Artinya manusia sebelum satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Jadi ketika Adam meninggal mati sebelum 1000 tahun, sama pula dengan ini hitungan Allah satu hari. Enggak gitu premisnya Bang. Iya, Premisnya satu hari kan 1000 tahun manusia. Nah, pertanyaannya waktu yang ada di bumi kan harusnya kan, bukan waktu yang ada di Tuhan iya, kan? Bukan di, iya, di kan sisi Tuhan kan? Sama Bang. Bagi manusia Bang, kan hukuman matinya kan bagi manusia, jadi hitungannya waktu manusia Bang. Jadi Bang, sebelum 1000 tahun. Abang nggak baca ayatnya kan? Artinya dunia, Bahwa Bang. Tuhan itu mencari-cari Adam, di manakah kau? Jadi Tuhan itu terdengar langkah kakinya menurut kitabnya kan? Artinya Jangan merembes Tuhan ke situ dulu. enggak, ini kan konteksnya itu Kan Tuhan kita dan Adam hitung-hitungan di satu harinya tempat kan? Enggak, konteksnya itu Adam dan Tuhan di satu tempat karena Tuhan Kan itu jalan berfirman mencari satu Adam. hari. Enggak. Mereka ada di ruang dan waktu yang sama, Bang. Karena waktu itu Adam telanjang, Adam dicari. Artinya dicari sama Tuhan kan? Tuhan itu jalan cari Adam. Artinya konsep waktunya itu sama. Waktunya Adam sama dengan waktunya Tuhan. Karena kenapa? Karena premis Kristen. Nggak bisa disamakan. Sama bisa karena mereka ada disamakan, di kan ruang sudah yang sama, jelas. Bang. Ruang Ada yang di- sama tetapi dimensi yang berbeda Bang. Loh, kok bisa gitu? Paham, kan? Kan ayatnya langkah kaki Tuhan terdengar mencari Adam. Adam sembunyi. Nah, menurut Kan dimensinya berbeda Bang. dimensi gimana? Mereka di ruang yang sama. Oh kalau begitu nanti ayatnya abang jelas, kacau Bang. lagi di Enggak, ini kan mana? saya pakai Tolong, perspektif tolong. ayatnya. Tolong dulu, jangan ini. Tolong tunjukkan ayatnya supaya kita baca bersama-sama supaya jelas. Kan waktu Adam makan buah dia telanjang, dia sembunyi, dicarilah sama Tuhan. Langkah kaki Tuhan kedengaran. Artinya Tuhan Ya dan kan Adam itu di terdengar. Iya, satu ruang kan. Terdengar itu gini Bang, Langkahnya sama loh, langkah kaki seperti Tuhan loh. gini sama Berarti seperti Tuhan Musa. dan Adam itu ada di ruang dan waktu yang sama. Harusnya kan itu kan logikanya kan. Oh, pakai ruang dan waktu yang sama. Tapi Iya. kan waktu Tuhan dengan waktu manusia kan beda, Bang. Kok beda kan sama ruang dan waktunya? Kan beda, Bang. Waktu itu kan beliau mendengar langkah kaki, mendengar. Iya. Bang, kalau gitu Bang, nanti Musa mendengar suara Allah di semak-semak itu juga ruang dan waktu Allah sama dengan ruang waktu Musa ya Bang? Enggak, itu kan suara Bang. Suara Di beda Al-Quran. dengan langkah kaki. Sama. Nggak Nah, beda, kan Bang. dengar langkah kaki, mendengar Kalau langkah suara, kaki Bang. kalau suara Sama saya dengan di sini. mendengar suara. Enggak. Kalau suara bisa di ruang yang berbeda. Enggak, kalau suara bisa di ruang yang berbeda. Contohnya saya dengan abang, kita kan ada di ruang yang berbeda, ya kan? Kalau langkah kaki itu harusnya ada, kalau langkah kaki terdengar itu harusnya ada di ruang yang sama menurut dong. manusia, Bang, menurut manusia sih mungkin bisa. Iya. Bukan menurut manusia, menurut ayatnya begitu. Iya. Gini, Kalau Bang. suara boleh jadi kita berbeda ruang, Bang. Ini kan saya di sini, abang di sana. Gini. Suara kita Tolong saling fokus. saling terdengar kan begitu. Jangan lari kemana-mana supaya Enggak lari, fokus ini Bang. penonton juga bisa nyimak. Nah, pertanyaan saya kan belum dijawab Bang. Bagaimana dengan 50.000 tahun satu hari malaikat sama dengan 50.000 tahun manusia? Itu membawa wahyunya itu waktu manusia, kok Nabi Muhammad tidak mencapai umur seperti 50.000 tahun Bang? Gimana? Lebih dari 5 kan Nabi Muhammad diturunkan wahyu berangsur-angsur selama 23 tahun. Iya. Artinya
Jibril yang membawa wahyu itu satu hari sama dengan 50.000 tahun, Bang. Nah itu apakah umur Nabi Muhammad itu tidak berubah 50.000 tahun, berapa puluh juta tahun? Kok masih 63 tahun? Kan hitungannya pakai hitungan manusia, Bang, bukan hitungan ini. Gini saya jelaskan Bang ya. Oke. Jadi yang Siapa yang buka dangdut lagi itu? jadi ruang dan waktu itu adalah makhluknya Allah, ya. Oh. Jadi gini Bang, dalam perspektif Islam, malaikat Jibril itu pernah berwujud manusia kan? Dia menyampaikan, bertanya kepada Rasulullah apakah itu tentang hari kiamat kan? Yang Rasulullah jawab. Jadi ketika malaikat Jibril di situ dia tunggu dulu Bang, saya jelaskan. Jadi dia konteksnya di situ ya memakai ruang dan waktu manusia. Kenapa? Karena dia harus menyamakan frekuensinya dengan Nabi Muhammad. Kan tidak mungkin dia lebih cepat atau dia lebih lambat kan? Harus frekuensi. Nah, jadi dia bisa berubah-ubah Bang kecepatannya. Kalau misalkan dia menurunkan wahyu, ya dia bisa mempercepat gerakannya, nggak harus dipatok harus 50.000 tahun kayak Abang maksud gitu. Jadi Ya, itu kan patokan. begini. Kan Karena saya belum jelas. Karena Nabi Jibril naik turun mengambil wahyu di Baitul Maqdis terus membawa ke Nabi Muhammad. Istilahnya naik turun ini hitungannya kan seharusnya waktu manusia itu juga berubah, bukan statement di situ tetap. Enggak Harus berubah juga. Masa hanya Jibril saja yang waktunya berubah, terus di dunia hitungannya tidak berubah? Itu enggak harus gitu Bang, karena konsep ruang dan waktu itu kan terserah Allah yang mengatur ruang dan waktu, ya kan? jadi Sama seperti nubuatan kan Allah sudah tahu sebelumnya, makanya dinubuatkan. Bahkan yang belum terjadi pun Allah sudah tahu, makanya ada yang namanya nubuatan. Allah sudah kedepannya ini akan ada ini. Ya kan konsep ruang dan waktu lagi itu kan Bang. Nabi Muhammad ini ada nubuat enggak sebelumnya dia diangkat jadi nabi gitu? Sebelumnya ada enggak? Kalau kami Kalau Yesus udah ada nubuatnya di perjanjian lama, Mesias akan begini. Iya. Itu ada tertulis. Kami hargai itu, walaupun Yahudi menolaknya. Maaf, saya boleh. Udah puluhan tahun baru saya mau jadi nanya. nabi gitu kan. Bang, di sini Iya, sebentar, diskusi Bang. Saya mau nanya. Di sini, ya. Saya tadi kan dia bilang ada nubuatan Yesus ya di perjanjian lama bahwa dia akan jadi Tuhan. Coba berikan saya ayatnya. Aduh, kan udah mulai pakai ayat-ayat. Itu ini sebenarnya nggak ini dari tadi. Saya bilang saya nggak dari tadi. Dalilnya mana? Ngobrol santai gitu lah. Anda berbicara itu nggak bisa pakai asumsi, Mbak. Harus pakai dalil. Anda bicara itu harus pakai dalil. Iya, itu ada Bang di perjanjian lama. Baca Bang makanya. Nah, ya. Ya sudah, buka. Di perjanjian Laskar lama. Kristus coba ini cari dulu Buka di ayatnya, waktu. buka. Nanti sama juga kasih kesempatan ke kepal tinju juga untuk cari ayat. Aku lagi nggak pegang Alkitab Bang. Di Google saja Bang. Mbak. Jadi Supaya ya enak di Google juga. aja di Google. Ayat-ayat apa itu? Banyak itu, Perjanjian Bang. lama. Banyak itu Mbak, banyak. Di Banyak mana? sebuah itu Yesus kan datang itu menggenapi. Di mana? Banyak itu. Di mana Allah dalam perjanjian lama menubuatkan bahwa dia akan turun menjadi manusia bernama Yesus. Banyak Bang. Silakan. Di Banyak perjanjian mana? lama itu. Datanya mana? Aku lagi belum Datanya mana? pegang Alkitab aja Bang. Nggak ada orang oten yang bisa menjawab itu. Wah, kata siapa Nggak Bang? jawab. Nah iya jawab. Tidak sembarang datang ikut maunya loh. Dia datang sesuai nubuat di perjanjian lama Bang. Bang kapal Nggak tinju. asal Nubuatnya nggak mana? tiba-tiba Nubuatnya diangkat mana? jadi nabi kayak gitu bukan. Ya, Bukan kayak gimana? Ya nubuatnya di mana? Nubuatnya di mana? perjanjian Nabi aja lama. Anda nubuat nabi aja. Nih nabi aja Anda menuntut nubuat apalagi Tuhan. Bang kapal Mana tinju, nubuatnya? saya mau tanya dulu selain ini Nabi mujizat Nabi Muhammad belah bulan, terus naik burak menuju langit menembus langit ketujuh,
Adakah mujizat lain lagi selain itu 2 poin itu tadi? Begini aja bang, diadu aja bang, banyakan mana mukjizat Nabi Muhammad sama Yesus. Begitu aja bang. Saya turunin tantangannya. Wah, Yesus lebih banyak daripada Muhammad. Bang, Iya, santai, iya, Bang. Bang iya. Fahmi, santai Iya, Bang. Kami kita di sini diskusikan Jangan digas, Bang. santai. Iya. Jangan digas. Kalau kamu mau gas, hatuha sama saya kamu. Oke. Kita di sini cuma santai. Mau mujizat itu Yesus lebih banyak Bang daripada Anda kan Ya oke, saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu. tidak ada Ini santai-santai. tidak ada mujizat Kita lain tidak kah? ada. Tidak ada mujizat lain kah selain bela bulan, selain Selain merusakkan bulan gitu kayak Gini Mbak, fungsi mujizat itu kan gini. Fungsi mujizat kan untuk memperkuat pesan para nabi bahwa mereka benar-benar utusan Allah, ya kan? Dan mujizat itu akan pudar dengan seiring bergantinya waktu kan. Ya, beda dengan mukjizat Nabi Muhammad itu Quran, dia tetap sampai akhir zaman bisa dibaca, bisa dibuktikan, bahkan dengan kemajuan teknologi sekalipun dia tahan uji gitu. Jadi kenapa Nabi Muhammad itu dia mukjizatnya tidak kayak menghidupkan orang mati, karena tantangannya berbeda. Dia tantangannya adalah modernisasi atau umat akhir zaman yang lebih rasional, yang lebih masuk akal. Kenapa tidak menghidupkan? Karena perang mematikan. Ya kan? Gimana? Sering perang-perang kan mematikan. Gimana dia mau menghidupkan? Nah, kenapa Yesus nggak bisa membelah lautan? Ya kan Iya. hidupnya zaman berbeda, Jadi Bang. gini, jadi fungsinya mukjizat itu pun mukjizat itu adalah datangnya dari Allah. Tiap nabi diberikan mukjizat sesuai kondisinya, sesuai Iya. situasi dan kondisinya begitu loh. Kalau Anda menuntut Nabi Muhammad harus menghidupkan orang mati, nah Yesus bisa nggak membelah lautan? Nggak bisa kan? Begitu kan? Siapa yang bilang? Oh, ada Yesus membelah lautan mana? Bang yang lembut, Bang yang lembut, Bang. Gini saja, Bang kapal tinju, biarkan saya dengan Mas Fahmi saja. Enggak usah, Bang, enggak usah. Santai-santai aja, Bang. Supaya Masalahnya lebih Mbak fokus. ini Mbak Laskar juga mau diskusi juga, nggak enak kalau misalkan ini udah udah tensinya tinggi, nggak nggak ada yang masuk di otaknya, saling kuat-kuatan gitu, kuat-kuatan urat leher. Kan tujuan diskusi kan nggak tercapai, malah makin mengeraskan hati. Ya Bang kepal tinju, coba kasih petunjuk mukjizat Nabi Muhammad ada berapa Bang? Kan saya tanya itu selain dua itu apa mukjizatnya. lagi? Pernah salah satu sahabat itu matanya buta, ya terkena panah, lalu diludahi oleh Rasulullah. Seketika itu juga matanya kembali normal seperti itu. Pernah Tertulis juga di mana itu, Bang? Di hadis. Tertulis di mana itu, Bang? di hadis. Oh, hadis Pernah itu juga- mujizat ya, Bang? Enggak, hadis itu penjelasan terhadap peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah hidup. Gini, Jadi dia Bang, karena yang saya tahu gini, Bang. Kalau mujizat itu kan Abang bilang tadi, mujizat itu kan berasal dari Allah. Artinya Allah turut serta dalam mujizat itu. Kenapa tidak tertulis di Al-Qur'an? Kan turut serta Allah. Kenapa di hadis, Bang? Artinya bahwa klaim Abang itu kan tidak masuk dalam kategori mujizat. Gini Bang, Kalau seperti konsep itu. Abang tentang kitab suci dengan Muslim beda Bang. Jadi kalau kami Al-Qurannya 100% firman Allah. Kalau misalkan perkataan Nabi itu di hadis Bang, bukan di Quran. Peristiwa yang terjadi Ya, zaman Bang. Nabi. Tadi Ya, Abang itu bilang mujizat kan turut peran serta Allah. Iya. Nah, kalau peran serta Allah kenapa tidak tertulis di Al-Qur'an, malah kenapa tertulis di hadis, Bang? Iya, nggak apa-apa kan? mujizat. Nggak bisa, apa-apa, Bang, karena Allah turut berfirman dalam mujizat itu, makanya Oh terjadilah Bang, mujizat. kalau pakai logika itu, pendeta-pendeta itu kan harusnya tercatat juga dalam kitab kan, melakukan mujizat kan kena ke Abang lagi logika Abang. Enggak, karena kan bilang hadis itu kan cuman sabda Muhammad murni, sedangkan Jadi Al-Quran jangan itu memaksakan kan murni standar yang firman salah. Allah. Jadi standarnya Abang yang salah. Abang menetapkan standar yang salah. Standar itu mau Coba dipaksakan. Bang Fahmi, nggak bisa. coba Abang Fahmi jelaskan. Oke. Heeh. Jadi Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia yang berisikan hukum-hukum ya, hukum-hukum secara garis besar. Aha. Jadi Al-Quran ini bukan buku biografi yang menuliskan kisah Nabi Muhammad dari kecil sampai besar beserta mukjizatnya. Enggak, bukan.
begitu loh. Mhm. Justru kalau Anda ingin melihat tentang mukjizat Nabi Muhammad, lihatlah kesaksian orang-orang yang hidup sejaman dengannya, begitu loh. Itu yang lebih pas. Jadi tertulis Kalau di memang mana Quran isinya kesaksian mukjizat Nabi Muhammad kesaksian? begini. Lah pertanyaannya itu Nabi Muhammad, itu Quran buatan Nabi Muhammad atau bukan gitu loh. Bukan. Pertanyaan jangan lari ke situ, Bang. Quran ini isinya. Nah, Ini Bang Fahmi Apa tolong pertanyaannya? pahami pertanyannya saya. Kan tadi Abang Kepal Tinju menjelaskan mujizat itu adalah pemberian dari Allah. Artinya Allah turut berfirman sehingga terjadinya mujizat atau suatu peristiwa. Nah, nggak ada. kalau Saya bilang sudah turut berfirman, demikian, nggak ada. Saya nggak bilang turut oh, jadi berfirman. mujizat itu tidak turut serta Allah, tidak turut serta ya. Jadi Allah itu nggak perlu berfirman, Bang. Jadi Allah itu berkehendak untuk tidak perlu. berfirman, walaupun tidak berfirman. Gini, Bang. Standar Abang yang error gini, Bang. Rasulullah ketika meludahi mata orang yang buta itu kan sahabatnya yang disembuh itu kan yang dayanya itu dari Allah. Kemampuan penyembuhan gini, Bang. Abang misalkan minum perasan jambu, minum perasan rempah-rempah. Jadi kandungan perasan rempah-rempah itu khasiatnya di dalamnya itu dari Allah semua. Ya. Jadi kemampuan ini ludah mujizat Rasulullah Allah. untuk menyembuhkan itu dari Allah gitu. Allah lah yang berkehendak untuk mengubah ludah Rasulullah itu menjadi Pertanyaan penyembuh, saya Bang. gini, Ya. Bang, kalau itu turut peran serta Allah, kenapa tidak tertulis dalam Al-Qur'an? Kan itu salah satu peran penting mujizat Allah kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nggak bisa. Iya kan nggak apa-apa kalau nggak tertulis. Berarti Gini loh, Bang. itu murni hadis itu kan murni sabda Muhammad. Artinya bahwa di Iya. situ tidak ada Anda- campur Anda- Hadis tangan memang Allah. sabda Muhammad. sebentar Bang, saya luruskan Bang, biar saya luruskan ya. Tolong, ya, betul, tolong. Oke, Silakan. hadis itu enggak selalu berkata Nabi Muhammad, nih saya melakukan ini, mukjizat ini, bukan. Anda salah. Hadis itu adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi Muhammad, atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Nabi Muhammad yang disaksikan atau didengar oleh para sahabat, lalu mereka riwayatkan begitu, Bang. Jadi mukjizat Nabi Muhammad ini itu disaksikan. Bukan Nabi Muhammad ngomong sendiri, nih saya begini. Bukan, disaksikan. Ketika para sahabat, orang-orang yang sejaman dengannya menyaksikan mukjizat beliau, nah itulah yang diriwayatkan begitu. Justru yang Jadi seperti ini, gini, justru Bang, yang seperti pertanyaan saya gini. ini lebih pas begitu loh daripada Quran isinya mukjizat Nabi Muhammad begini. Malah Jadi- kayaknya kalau kayak gitu, Quran kayak karangan Nabi Muhammad begitu loh. Oh, jadi ini murni. Jadi cuman murni kan di hadis itu berarti murni sabda Muhammad ya. Oh, enggak murni. Anda gimana sih? Enggak murni. Udah. Berarti enggak murni ya. Anda nggak nyimak perkataan saya. Jadi nggak semua hadis berisikan perkataan Nabi Muhammad, tapi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan beliau. Begitu Berarti tidak ada termasuk kaitan dengan mukjizat. Oh, Nah itu hadis itu. berarti hadis juga termasuk salah satu mujizat, Bang. Kalau ditarik lagi, Bang. Bang, logikanya Gimana? salah, Bang. Maaf ya, logikanya salah. Kan abang yang jelaskan. Itu dua Mujizat konsep yang tertulis berbeda. gini, Bang. Abang Kan itu dua kan konteks yang mujizat berbeda. tertulis Abang di ingin hadis, satukan. Bang. Mujizat tertulis di hadis artinya ada keterlibatan Allah dalam mujizat itu sehingga Sekarang saya terjadi. tanya, Ya, memang Abang lahir memang ada tidak mujizat itu keterlibatan dari Tuhan? Allah. Nah, kenapa dari Sepatu lahir mujizat ada dari nggak Allah? keterlibatan Tuhan? Sekarang saya tanya, Bang, sepatu lahir ada nggak keterlibatan Tuhan? Untuk kami Ada kan? Apakah itu ada di kitab Abang? Kan tidak harus. Ya, Kan tolong logikanya gitu, Bang. NTT bos, tolong tambahkan dulu, saya sudah tidak. teroris barang ini dapat dua tentang teroris ayo ini tidak kami Oh, silakan. Saya berani. Mau bahas Jangan. teroris, Berani, silakan. silakan. barang ini tidak Silakan. kopi NTT bos, tunggu dulu, tahan diri dulu. Berani, silakan. ini tidak Ya, berani, silakan. Fokus dulu. kami Nggak apa-apa bahas itu. Saya suka kok ya.
Jangan Bang. biarin. kita santai-santai dulu bahas karena ini kan masih sore, Nggak apa-apa, masih nggak apa-apa. panas. Bagus, Nah, bagus. ini tidak Supaya Bang. kita bisa Ya, Muslim begini bisa saja, Bang. klarifikasi. Oh ya sudah, saya pertanyaan saya dulu. Pami, ini tidak topi teroris. Boleh, berani. Lah, Jangan dulu Bang NTT Bukan bos, berani ini lagi, masih silakan. siang ini bos. Bukan berani lagi. Nanti dulu. Bang jangan Nanti bahas dia- sosial. Silakan. Ayo, tentang itu aja, topi itu aja, ya. Berani tidak? Berani. Udah dibilang berani, udah berapa kali dia bilang berani? Silakan. Ini Bang Kapal Tinju sama Bang Fahmi, ini pertanyaan terakhir dari saya nih, bolehkah setelah itu bolehlah saya turun? Iya, apa Bang? Kenapa ini Al-Quran itu berlaku hukum nas dan masuk hapus dan mengganti Bang? Iya terserah Allah. Mengapa? Kenapa? Karena Allah Terserah. paling tahu, karena Allah paling tahu tentang makhluknya. Makhluknya itu butuh proses. Dulu misalkan, dulu manusia itu misalkan keturunan Adam boleh nikah sesama saudara, sekarang nggak boleh. Jadi manusia itu berproses. Jadi Allah tahu. Jadi Butuh gini waktu Bang, untuk menetapkan hukum. apakah bisa juga saya tarik salah satu kesimpulan yang berdasarkan penjelasan Abang, kenapa Al-Quran itu berlaku hukum nasab dan masuk menghapus dan mengganti? Artinya di sini bisakah saya mengambil kesimpulan bahwa firman yang di dalam Al-Quran itu juga tidak sempurna sehingga bisa dihapus, diganti? Bisakah seperti itu Bang? Nggak bisa Bang, karena justru kesempurnaannya itu karena Allah tahu tentang hamba-hambanya. Allah tahu bahwa manusia itu butuh proses. Misalkan Kan kalau tahu saya Bang, jelaskan dulu Bang ya. bahwa tidak Misalkan bisa di dihapus zaman dan diganti, jahiliyah Bang. itu manusia awalnya berat meninggalkan khamar. Ya pelan-pelan ada 3 ayat. Yang pertama larangan sholat sambil mabuk. Setelah itu terakhir diharamkan total gitu kan. Jadi manusia itu Allah tahu dengan ciptaannya, makanya ada yang namanya proses gitu. Bang, kalau Allah itu maha tahu, artinya firman-Nya itu kalau kan Quran itu kan untuk manusia Bang, bukan untuk Tuhan. Tujuannya Iya, Quran kan kan untuk firman. manusia. Dan manusia itu butuh waktu untuk berproses gitu Bang. jadi firman itu kan, jadi kalau bisa Bang, kalau misalnya abang berbicaralah satu kali hari ini, terus besoknya ganti hapus, artinya perkataan abang juga tidak konsisten Bang. Bisakah seperti itu dikaitkan dengan nas dan masuk ini? Enggak, logikanya nggak masuk seperti itu Bang. Jadi manusia itu butuh ini Kan maha awalnya. tahu Bang, kan maha Iya, tahu. karena Allah maha Kalau tahu, maha makanya dia tahu, tahu artinya- kalau manusia itu butuh waktu, butuh timing. Contohnya kewajiban dalam Islam kan bertahap dikasih, nggak langsung satu kali hari itu wajib zakat, wajib haji, wajib sholat 5 waktu, wajib jihad. Tidak, jihad itu nanti Rasulullah ketika di Islam Madinah, aja, apa teroris ketika aja, Bang. masih di Mekah nggak ada wajib jihad, kan berproses Bang. Premium, bos. kepala tinju, premium. Sekarang nggak wajib sih. Jadi jika kalau misalnya kapal tinju hari ini bilang iya dan besok bilang tidak, apakah itu konsisten dan tidak konsisten? Bisakah seperti itu? Ya kan tujuannya kitab suci kan untuk manusia Bang, bukan untuk Tuhan. Dia tahu manusia itu butuh waktu. Kan ini untuk firman berproses. Allah Bang. Iya, Jadi firman Allah untuk manusia. itu untuk Bukan manusia. untuk Tuhan. Artinya Simple. jika misalnya gini Karena Bang. Allah tahu dengan kondisi sempurna nih, umatnya. Makanya perintah dalam Quran itu bertahap. Ya, kan, Awalnya tidak, Bang. Maka Tuhan menurunkan hukum. Itu simpelnya begitu. Ini contohnya seperti kata si abang kepal tinju tadi ya. Di zaman Adam itu boleh menikah dengan saudara-saudara gitu loh. Pami, Bisa nggak Tuhan Pami. langsung mengatakan Bahas dilarang di mana, menikah Bang? dengan saudara-saudara? Terus di mana Bang? Karena apa? Nikah boleh nikah dengan Prosesnya, Pami, bahas teroris itu juga, Adam anaknya teroris nikah juga. dengan siapa itu? Gini, kita Oke, bahas oke. dulu Oke, lanjut, kenapa lanjut. berlaku hukum nas Tapi dan saya- masuk saya ini jangan ya, saya- berlaku hukum. Pami, Ya, bahas supaya Udah nih, saya penonton apa ini?
NTT bos, Pahmi. NTT bos, tolong dulu tambah dulu tuang itu mokek dulu, minum dulu, lanjut nanti baru saya yang menghadapi di sini. Nih, saya Bang pengen Fahmi. sama Bang Gini, NTT, Bang, Bos. gini, Ini kan- cuman berdua ya yang bahas teroris ya. Jadi jangan dicampuri. Ya nanti Ayo. di room lain lagi, Ayo. lain lagi lah. Jangan Ini mengacaukan suasana. Jangan Ayo. mengacaukan suasana. Anda kan tadi yang nantangin saya, gimana sih? Sudah Iya, nanti iya. ada Nantangin waktu saya. lah. NTT bos, jangan dulu Sudah bang. kami Ref. Nah, Bang Fahmi, gimana? Nggak apa-apa, Kan begini santai. bang, kan Allah itu kan Lanjut, sempurna. Maha tahu, artinya dia sudah tahu apa yang akan dia firman, apa yang akan terjadi. Nah, ketika Al-Qur'an memberlakukan hukum nas dan masuk, menghapus dan mengganti, artinya di sini tidak ada konsistennya. Artinya tidak sempurna dalam berfirman. Apakah bisa dikatakan itu? Nggak bisa bang dikatakan begitu, itu logika Gini, abang yang Bang. salah. Begini, Contoh aja. abang hari ini setuju bahwa saya harus Islam, makan gini. Terus langgar 1 jam lagi abang mengganti, baiklah lebih baik saya makan nasi padang. Artinya tidak konsisten kan? Enggak, cara Bisa kan berpikir abang, seperti itu? enggak, sudut pandang berpikir abang yang tidak pas. Kayak gini bang, Baik. kayak contohnya kan. kayak gini Pak, gampang, Baik, Islam. gampang. Dalam Baik, perjanjian Islam. lama, Kita itu sebentar, jangan sebentar. potong-potong. Astaga. Ya udah, Islam Bang tanpa Kepal, potong-potong. Bang Kepal Tinju, saya wakili ya. Boleh Bang Kepal Tinju, saya wakili. Tapi jangan potong-potong. Kalau cerita itu Oke, jangan oke. potong-potong, Pahmi. Oke, dalam Ini perjanjian cepat lama, dulu cerita dulu baru Anda. Nanti Anda dalam perjanjian lama itu Tuhan kok mengharamkan jelaskan dari perjanjian lama bang. Kita kan ngomongnya tentang Al-Quran. Kenapa berlaku Iya, hukum nas dan tentang masuk? kasus- Saya mau Masa abang saya mau lariknya ke komparasi. perjanjian lama? Saya Jangan mau dulu komparasi. komparasi. Nah, Komparasi itu biar beda kebuka. topik, kecuali dua arah bang. Ini kan Tapi ada pertanyaan di tentang Kami Al-Quran. dobro. Kecuali kita dua arah. Kami dobro. Kami baru dobro. bisa komparasi. Kenapa? Sembarang ambil ayat-ayat Alkitab, sembarang aja. Kalian Nggak boleh dong. pakai. Kita nanya Kita sesuai kan Al-Quran pertanyaannya loh, sopan. Bang. Anda aja sembarangan ngambil ayat Quran, gimana sih? Iya. Saya ngambil ayat Al-Quran. Ambil ayat Al-Quran sembarang bagaimana bang? Kan di situ tertulis di surat Al-Baqarah. Nah, tertulis di perjanjian lama babi itu haram. Kenapa sekarang tidak? Ih, babi itu Tuhannya enak nggak bro. konsisten apa gimana? Ih, babi itu Nah, enak bro. Babi itu enak Itu bro. penjelasan Daripada itu teroris. penjelasan berbeda bang. Makanya saya Itu tanya iklan dong. di Berarti Islam Tuhan Anda teroris iklan haram. dong. di dalam Bible gini bang, di dalam Bible Pelin-pelan. itu Jadi, kan haram-haram bukan pelin-pelan enggak bang. gitu loh. Gini, Babi itu enak Ada- bro, Pami. gini. Diam dulu, NTT bos, diam dulu. Harus dewasa. Bang Fahmi, Kayak gini jangan kayak perjanjian lama itu berlaku untuk bangsa Yahudi. Paham? Nah, berarti Tuhan Kalau Maha perjanjian baru itu berlaku untuk umat Kristen. tahu. Nah, berarti Paham Tuhan itu sampai nggak sini? tahu. Bukan Kan Tuhan nggak tahu, ya. bang. Berlakunya Manusia itu- satu bangsa. Kan bangsanya berbeda, bang. itu kan hukum-hukum itu berlaku untuk Hukumnya itu bangsa Yahudi. Harus paham Kalau itu. perjanjian Bukan untuk baru seluruh. itu bukan Tuhannya untuk sama atau seluruh. tidak? Bukan Tuhannya sama atau konteksnya. tidak, Bang? Konteksnya gini, bang. Pami, lu diam dulu. Orang cerita itu diam dulu. Konteksnya Ini gini. Perjanjian lama itu hukum Taurat kebijakan- itu berlakunya untuk bangsa Yahudi, Bang. Bangsa Yahudi bukan untuk ini seluruh Ya, hukum Kristen. Taurat itu bukan seluruh berlaku umat untuk manusia. itu untuk bangsa Yahudi. Paham Berarti toh? Tuhannya Seperti beda itu, ya. Bang. Tuhannya Bukan Tuhannya berarti beda, ya. bang. Kok larinya sama ke Tuhan lagi? Kan kita berbahas Pami, tentang lu diam ini. dulu. Orang cerita itu diam dulu. Lama-lama dua bunuh lu nanti. Paham? Bang Tete, jangan gitulah. Nggak boleh Jangan gitu, ini. Bang. Nggak boleh, nggak baik Udah, kayak gitu. terus. Kalau ngomong, Abang kan tadi orang menuntut bicara, penjelasan potong. kenapa Tuhan berubah peraturan. Nah, dalam Bukan kitab berubah sendiri peraturan, Tuhan bang. berubah Kan peraturan. gini. Gini, Fami.
Yesus itu tolonglah. datang untuk menggenapi, Bang. Ngerti nggak menggenapi? Dulunya bangsa Yahudi, dulunya kan mereka apa ya, kayak apa sih, penyembahan berhala gitu, menggenapi. Tidak ada lagi yang penyembahan berhala seperti korban hewan, dihapus. Artinya Bukan menghilangkan, tapi digenapi. artinya perubahan hukum. Ya, Artinya gitu. perubahan hukum itu ada prosesnya kan. Nah, begitu pun dengan Islam, perubahan hukum itu karena adanya proses gitu loh. Kalau Anda menuntut Tuhannya Islam pelin-pelan, lah Tuhanmu juga pelin-pelan. Enggak Gitu loh, pelin-pelan, sama aja. kan berlaku hukum untuk satu bangsa itu berbeda untuk bangsa yang lain, Bang. Ya udahlah bang, udah itu menurut kalian. Tapi menurut kami Nabi Isa kan pernah berkata tidak satu iota pun dia akan mengubah, menghapus hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu kan jelas bang, tertulis. Itu jelas. Tapi kan kalian tidak ngimani itu kan? Imani itu, Bang. Tolong Di dalam enggak? tolong Di Yang dalam kalian hukum imani Taurat. itu Bang, jangan di dalam samakan. hukum Taurat Kalau mau belajar tentang kekristenan, jangan samakan Nabi Isa-mu sama Yesus. Tidak sama ya. enggak, LAI aja menyamakan. Ada terjemahan LAI di situ Isa Al-Masih. Tidak sama. ini sudah lari ke Tuhan lagi. Orang kan masih bahas tentang Oh, iya. konsistennya satu firman. Jadi nasab gini dan bang, maksud. jadi logikanya kan dikembalikan ke abang. Tadi bang Fahmi mengembalikan logika itu ke abang. Jadi abang juga nggak bisa jawab. Sebenarnya logikanya Bisa, salah. saya bisa Logikanya jawab, yang Bang. salah. Misalnya gini, peraturan di daerah Jakarta tidak bisa terapkan di daerah misalnya Sulawesi. Itu kan berbeda, Bang. Nah, Iya, saya jelaskan dulu. pertanyaan saya gini, Bang. Soalnya kan Al-Qur'an diturunkan untuk semua. Al-Qur'an ini kan diturunkan untuk semua umat manusia. Betul. Nah, artinya peraturan yang ini kenapa bisa berlaku hukum hapus dan ganti? Karena ini kan yang namanya hukum itu, ini hukum Allah loh. Iya. Yang Kenapa? maha Tadi kan tahu, sudah saya jelaskan. yang maha tahu, yang maha Karena dia tahu. maha tahu, maka dia tahu nih makhluknya ini butuh waktu untuk berproses, butuh timing, butuh pondasi dulu, baru ada penambahan Baru berubah. kewajiban. Enggak, bukan Baru berubah, bisa ada penambahan bisa yang berubah, Bang. lain. Ini kan berubah, Bang. Hapus dan ganti, Bang. Aduh, ini kalau dijelasin malah motong. Saya gini saja, Bang. Ini yang nyatanya gini saja, Bang. Yang faktanya saja. Apakah di dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang diganti-ganti? Ada yang dinasak mansuk, ada. Itu sudah ada ayatnya itu. loh. Iya, Ayatnya maksud ada. saya gitu. Kalau diganti-ganti, kan kapal tinju bilang ada. Kapal tinju bilang ada. Atau mau saya sebutkan lagi? Ada bang, itu jawabannya udah Banyak. clear kan. Itu karena logika abang aja nggak mau nerima. Itu karena memang manusia itu butuh proses bang. Karena Quran ini bukan untuk Tuhan bang, Quran ini untuk makhluk bang, untuk manusia. Karena Allah tahu makhluknya itu butuh proses, butuh timing, makanya dia butuh istilahnya beberapa tahapan gitu. Ini admin tolong dulu, mood dulu. Jangan NTT bos, jangan Anda ngomong kok kayak begitu Kasihan sih, yang punya kayak rom anak kena kecil demo, gitu. nggak boleh. Kamu ditutup Anda kayak anak kecil loh, bikin malu Anda. Admin tolonglah, admin. Bikin malu Admin Anda itu. tolong. NTT nggak boleh Admin. ngomong kata-kata kayak gitu ya. Di ban loh yang punya rom, kasihan, nggak boleh. Ya, Anak admin kecil. harus tertib itu kan enak. Dari tadi ngomong itu aja dia. Enggak, dia lagi mabuk itu. Nggak layak debat itu. Iya. Dia lagi mabuk itu, pahamlah. Tadi di rom sebelah juga ditegur loh itu bang, itu yang NTT mus itu ditegur di rom sebelah aku tadi itu. Dia lagi mabuk itu. Yang mana Pak? Nggak boleh, kasihan yang punya rom kalau kena ban. Sudah numpang di mana? Jadi keraguan akan maha tahu itu ya itu terjawab ya bang ya. Udah dijelasin berapa kali, maksa, jangan maksa bang. Ya kan maha tahu bang.
Maha tahu. Jadi Tuhan itu Enggak, maksud aku tuh makanan itu kita Mbak tahu makan, nggak, Mbak? dibuang ke jamban. Nih. Perkataan kotor kita, Mbak, kata-kata kotor Mbak, kita Mbak, kok saya- mengkafirkan orang itu yang menajiskan. Fandi. Nah, Harus paham itu, Bang. Mbak mulut saya kalian itu yang pengen mengkafirkan orang pengen ini, mengutip itu satu ayat ini menajiskan. Islam. Menajiskan orang, mulut-mulut kalian tuh yang mengkafirkan orang. Muslim. Itu yang najis. Bang Fahmi sama kapal tinju, boleh kita lanjut dengan topik Bro Fahmi, apa kabar pertanyaan Bro Fahmi? lagi? Kalau makanan tidak najis tidak mengganggu buat Bro kalian. Fahmi, apa kabar? Nah, Bang mulut Fahmi kalian itu sama baik. kapal Bro Fahmi, tinju, baik ya. boleh lanjutkan pertanyaan lain lagi Bang? Supaya Tadi, ganti-ganti Bro, topik, tidak bosan Bang. Oke. Makan Kita- Pak. Saya sebenarnya pengen nanya. Saya pengen nanya sebenarnya naik ke sini nih. Oh Bang Martin mau bertanya kah? Silahkan. Saya mau nanya. Oh, Fahmi, tadi suaranya Bro Fahmi Muslim kan? sama tadi. kalau di Injil. Ya udah saya tanya ya. Saya tanya ya. Tidak, Bro. Halo Bro Fahmi. Bro Fahmi ini Muslim kan? Dibuang ke jamban itu tidak najis. Ini musik Muslim. admin mut biar tolong beri kesempatan kasih Bang Fahmi sama Bang Martin Asa. Ya. Mut saya juga supaya enak kita dengar penjelasan diskusinya. Jadi yang najis, yang haram itu, yang najis itu kata-kata kalian yang mengkafirkan orang, itu yang najis. Tapi kalau makanan yang kita makan dibuang ke jamban itu tidak, Bang. Ya Mbak Gelang, itu kan apa namanya, pelarangan babi itu kan ada di Taurat ya, betul nggak sih? Ya, kan Di sudah Taurat itu dibilang, hukum, Bang. udah dikasih tahu, udah aku berulang-ulang kasih tahu itu hukum Kan orang untuk bangsa bahwa Yahudi, Abang, untuk bangsa ya, Yahudi. masalahnya Makan babi boleh Ya, jika terpaksa. Kami kasih masalahnya begini. Kita kan Kristen, Masalahnya Bang, begini, bukan Yesus Yahudi, berkata, Bang. Astaga. nah Dipaksa masalahnya lagi. Yesus berkata, sampai langit dan bumi kiamat itu satu titik pun hukum Taurat nggak akan dibatalkan itu gimana itu? Iya, kan di dalam hukum Taurat itu kan 10 hukum itu tidak ada larangan makan babi, Bang. Mana ada 10 hukum Taurat itu ada larangan makan babi? Nah terus Mana? Maksudnya gini, contoh mana? kita yang melarang contoh gitu. yang Enggak, larangan makan babi itu tunjukkan. nggak termasuk dalam Taurat atau gimana ini?
kamu boleh sepatu. Taurat. Itu bukan Ada cuma larangan Taurat dan babi. kita para nabi loh. Ada kata-kata dan kita para nabi. Jadi Ya bukan iya, 10 kan itu. itu kata-kata Jangan para samakan nabi kayak itu kalian. bangsa Yahudi. Kayak Aduh. gini nih. Mana sih, Jangan Bang? samakan. Jujurlah Bang Sepatu, jangan gitu. babi juga boleh. Jika terpaksa. Contohnya kita ini orang Kan di Indonesia, dalam orang hukum Muslim. 10 hukum Taurat tidak ada tertulis larangan makan babi, Bang. Enggak boleh framing hanya 10 hukum Taurat, enggak, karena situ ucapan Yesus, kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi Contohnya abang gini, framingnya ke 10 Taurat Nabi loh saja. yang Contohnya gini. Jadi maksudnya Nabi, selain Nabi. tanah, kitab di tanah Indonesia, maksudnya. kita sendiri di Indonesia punya baju-baju kayak batik apa segala macam, tapi itu kan berpakaian itu kayak jilbab, itu kan orang itu kan pakaian Arab kan itu. Siapa bilang? Nah seperti itu lah. Udah, Kita juga intinya boleh. Itu intinya masalah. kalau nggak berkerudung itu untuk bangsa Yahudi tidak mungkin kan kami bawa ke Indonesia kan enggak mungkin. ini ada Mbak jangan ngomong terus Mbak. Seperti itu. Gini Bang, udah Mbak, intinya di Bible Anda itu masalah perubahan hukum gak usah dibahas lagi, udah sama-sama berubah, intinya begitu. Sekarang ganti Sama-sama topik berubah lagi. itu. Bolehkah saya bertanya? Masa aku Bang Fahmi sama Bang Tinju, ayo kita diskusi lagi. Sedangkan kita Saya sendiri punya baju batik yang ketik keren-keren. Bro Fahmi Ngapain bisa kita makan pakai baju babi Arab? boleh jika terpaksa. Tahu nggak? Itu boleh. Itu boleh. Jika terpaksa. Kalau kamu bilang nggak boleh itu Sama aja bohong, jilat itu udah sendiri. kamu menolak ajaran itu. Katanya tidak Dalam keadaan tapi kalau dalam keadaan kayak di hutan mau mati kelaparan boleh, kalau dalam keadaan seperti itu kan nggak boleh. artinya haram. Artinya Makanya haram itu orang-orang juga seperti- tidak konsisten. Teman-teman, orang-orang seperti Nggak jelas tuh. ini. Oke, sebentar. Saya ini jawab sudah ya, gampang. Itu gampang. di YouTube ini sudah melalintang untuk dialog. Jadi orang-orang seperti Saudara Fahmi ini memang butuh dibantu penjelasan karena dia ini orang seperti ini kan dia ingin bertanya, ingin tahu. Tapi kita harus sabar karena memang orang seperti ini kalau mencari kebenaran dia harus meninggalkan dulu, dia nol dulu. Harus nol dulu. Kalau Udah gini loh, diskusi. babi Kalau dia masih diharamkan, berpegang tapi kalau sama dalam keadaan agama kayak di bisa. hutan kelaparan boleh, kalau ketemu boleh makan. Kan Nah, gimana? saya jawab ya, izin. Artinya haram itu Izin juga jawab, izin tidak jawab. tidak Izin jawab 100% boleh. konsisten. Berarti hari ini aku ngomong ini, besok bisa rubah lagi dong. Aku Ya udah, izin jawab ya. Boleh jawab nggak? Boleh jawab nggak? Oke, silakan. Nah, babi itu diharamkan kecuali kalau nggak ada makanan selain babi, betul kan? Nah, artinya haram. Ada pengecualian sebentar. Ya sebentar. Nah, Sudah paham. bercerai dalam agamamu Astaga, lari. nggak boleh kecuali karena zina. Jadi boleh atau tidak? Jadi Gini, bercerai Bang. boleh atau tidak? Bercerai itu, Bang. Ini saya jelaskan bro, ini, jangan Bang. ganti topik dulu, Jangan bro. ganti topik. Gini, Bukan kalau abang komparasi. nanti Intinya, Oke. Bro maksud Anda diam ingin dulu, diam dulu. mengatakan Diam dulu. nggak boleh begitu kan? Gini, Saya Bang. komparasinya bercerai boleh atau enggak? Boleh, nggak boleh. Admin, tolong biar saya jelaskan. Boleh saya jelaskan tentang pengecualian itu? Namanya Gini, Bang. pengecualian, abang nggak bisa tuntut. Anda nggak bisa Enggak, tuntut namanya begini. pengecualian. Kan di dalam kitab suci Kristen tidak ada kayak haram bercerai kayak Ya kan nggak ada bagaimana? kata-kata Ada kayak gitu. Tidak gini. Boleh atau enggak? gini. Boleh itu, Hukum nggak ada kata-kata dalam hukum Yahudi, Bang. Dalam hukum Yahudi gini. Dilarang Gini dong suaranya. berisik itu siapa itu? Kayaknya kapal tinju itu. Fahmi, saya undang Bro Fahmi nanti jam 7 malam masuk di akun saya penginjil TikTok ya. Di situ kamu akan mendapat kampanye ilmu di situ. Saya minta waktu sekitar jam 7. Oh, ternyata kapal tinju lagi ngelas tadi. Saya di Astaga. kamar. Bukan Ah. saya itu. Saya di kamar ini. Oh. Bisa ya, Ya. Bro, luangkan waktu jam 7 malam itu di akun TikTok penginjil
TikTok. Nanti bro itu akan abangnya? mendapatkan banyak pemahaman di situ. Itu abangnya, bang, bang Martin. Bukan, abang, itu bukan dia. Bukan. Oh, soalnya aku sering ikut juga di situ, nyimak aja sih. Itu teman saya sendiri, teman akrab saya sendiri yang punya. Di situ kamu akan mendapatkan banyak pengetahuan saudara Fahmi. Jadi dengan hormat. Jadi jangan samakan Nanti gini, saudara Fahmi jangan saya undang. jangan samakan kami kayak di Arab punya hukum-hukum di sana, kita harus bawa ke Indonesia, nggak boleh. Kalau itu bukan ajaran Ini kami. Mbak tadi bilang jilbab itu Arab, enggak Mbak nggak baca Bible ya. Bible itu siapa yang tidak menutup kepala itu dibotak Mbak. Aduh, nggak khatam sih. Ini sampai sudah lari dari babi ke jilbab, lari kemana-mana. Itu bukan budaya Mbak, itu ada. Saya Bisa programnya nanti jam 7 malam. Mbak Laskar ini asal ini aja, asal nyuap aja, nggak khatam baca kitabnya. Bahaya Mbak. Bang Fahmi, bolehkah saya bertanya, sekarang Bang? nih saya tanya, Bang. Nggak, satu Bisa dulu, Pak Fahmi, Bang. jam 7 malam Pak Bang Fahmi, jam 7 malam Boleh. hadir di akun Bang Fahmi sama Bang Kapal Tinju, bolehkah saya bertanya? Boleh tanya Satu saja. apa itu? Ini apa penyebab Nabi Muhammad dan para pasukannya itu kalah dalam perang Uhud 1? Oh itu. Jadi para Bisakah sahabat- jelaskan? Padahal kan sudah direstui oleh Allah untuk berperang. Sudah sudah direstui oleh Jibril juga turut menyertai dalam perang. Kenapa bisa kalah begitu? Ya, saya jelaskan ya. Atau itu penyebabnya kah sering di yang Balaskan. negara yang bermayoritas Islam itu perang terus, itu apa penyebab dari itu atau gimana ajarannya sering-sering perang di negara yang mayoritas Muslim? Satu-satu dulu. Laskar. Silakan coba. Biar saya selesaikan Uhud ini. itu kan, Cepat saja. Uhud 1 ya Bang, yang kalah. Bang, nggak ada Uhud 1. Uhud satu kesatuan Bang. Jadi pas Ada saat itu dua. Rasulullah- Perang Uhud itu ada 2 kali Bang. Jadi saya jelasin dulu. lanjut Jadi, lah. Uhud itu beberapa sahabat itu diposisikan pada bukit-bukit sebagai pemanah. Ketika pasukan Muslim itu menang, mereka turunlah mereka untuk mengambil rampasan perang, ya kan? Padahal itu sudah melanggar perintah Rasulullah, ya. Jadi banyak hikmah yang bisa diambil dari kekalahan. Jadi yang namanya kebenaran itu kan nggak selalu harus menang terus dalam tiap pertempuran. Jadi kekalahan pun bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kaum muslimin bahwa barang siapa yang melanggar perintah Rasulullah maka ada konsekuensinya. Dan tidak ada juga kesedihan bagi kaum muslimin kalau kalah ya jihad, yang meninggal ya dia dapat pahala syahid, nggak ada yang gimana nggak yang ada rugi gitu. Oh, jadi kalau padahal kan waktu itu kan sudah direstui oleh Allah, Allah disertai juga merestui oleh para malaikat nabinya Jibril, juga tapi sebelum-sebelumnya, tapi para nabinya juga ada yang padahal mati, kalah loh. dibunuh. Kalah. Enggak Bang, logikanya yang Bisa salah. kalah Jadi loh. ketika Allah merestui kan enggak harus selalu menang terus. Dalam kekalahan pun kan Allah ingin menyampaikan suatu pesan bahwa tidak boleh melanggar perintah Nabi. Ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari situ untuk umat-umat ke depan. Waktu untuk kalah itu Bang, waktu kalah dalam pertempuran Uhud 1 itu berapa lama Nabi Muhammad dan pasukannya lari mundur dari medan perang itu Bang? Saya nggak tahu, ini jelas Sampai bersembunyi di Gunung Uhud itu. ya pasukan Rasulullah mundur terus menang lagi. Gini Bang ya, kalah itu nggak identik dengan dengan sesuatu yang buruk, ya kan? Kenapa? Bang Kapal Tinju. Sudah enggak usah jelaskan itu. Yang saya butuh gini. Nah, waktu kalah dalam pertempuran Uhud 1 itu Nabi Muhammad dan para pasukan itu kalah meskipun sudah direstui oleh Allah. Nah, kalau dibaca di surat Al-Anfal ayat 15 sampai 16, di situ disebut, hai orang-orang yang dengan
mengalahkan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Barang siapa yang membelakangi kamu mundur di waktu itu, Kecuali untuk mengambil kecuali siasat. berbelok untuk berbelok untuk perang, hendaklah menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan Allah dan tempatnya ialah neraka jahanam. Amat buruklah tempat kembalinya. Iya. Nah, Terus? apakah di sini bisakah dikaitkan dengan Nabi Muhammad dan pasukannya itu mundur dari medan perang mendapatkan kemurkaan Allah? Enggak, karena Rasulullah mundur untuk mengambil siasat kembali. Kan mundur dulu, Bang. Iya kan Sudah ada kata mundur, kecuali di berpaling. situ. Masa abang Kecuali- sudah baca ayat yang nggak paham? Gini Bang. Di sini disebut kecuali berbelok untuk siasat perang. Iya. Hendak Rasulullah menggabungkan itu diri balik dengan untuk siasat. maka gini Bang. Di situ koma, di situ ada koma. Sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan Allah dan tempatnya neraka jahanam. Nah ini Iya. katanya sambung loh, Komanya Bang. itu untuk yang Koma komanya dan untuk yang dan tidak dalam tempatnya pengecualian. dan tempatnya adalah neraka jahanam. Iya. Apakah ini bisa Iya. dikatakan gimana ini, Bang? Rasulullah Komanya mundur itu mengambil tidak siasat. termasuk yang dalam Kan di situ sudah mundur. Artinya setelah mundur itu beliau beberapa minggu itu bersembunyi di balik Gunung Uhud. Nah, di situ kan bukan berbelok untuk mengambil siasat perang. Artinya beliau bersembunyi di balik gunung untuk menyelamatkan diri sementara waktu dengan beberapa pasukan yang masih hidup. Artinya di situ bukan berbelok. Kalau berbelok artinya saat pertempuran itu ketika pasukannya lebih banyak, beliau sudah kayaknya siasatnya beda. Ini sudah turun langsung loh, sudah turun langsung di dalam medan perang, bertempur, kalah, bunuh karena sudah habis amunisi, pasukannya sudah banyak yang mati, terus beliau mundur dan bersembunyi. Bang ini Nah, hubungannya terbatas. dalam Ini, persembunyian Bang, itu, bahkan dalam bersembunyi perang itu, ini. bersembunyi itu bukan siasat, Bang. Artinya menyelamatkan diri. Gini Bang, halo. Apakah bersembunyi itu bagian dari siasat perang? Kan bukan, Bang. Enggak, itu mengumpulkan tentara kembali. Jadi abang gini logikanya bang itu bahwa perang itu harus satu hari Tentara sudah selesai. banyak yang mati, Bang. Artinya Kan gini. mundur dulu untuk menyelamatkan diri. Itu bukan untuk siasat gini, Bang. perang, Bang. Gini bang, jadi coba abang lihat sekarang Rusia sama Ukraina kan perangnya bukan satu hari bang, berhari-hari, lama kan bang, berbulan-bulan. Jadi kalau misalkan ada pasukan yang mundur, ditarik mundur, ya itu untuk menggabungkan kekuatan kembali, ya untuk menyerang kembali, jadi gitu bang. Jadi abang logikanya itu perang itu maunya satu hari tuntas gitu, sudah setelah itu selesai, nggak Ya, gitu begini, bang. Yang Bang. namanya perangnya kan berhari-hari, berbulan-bulan, gitu bang. Bang, dalam perang Uhud itu kan Nabi Muhammad langsung terjun, langsung bahkan hampir mati loh, Bang. Untung dilindungi oleh pasukannya itu yang Oh justru Rasulullah di depan. terdepan, mereka yang berlindung kepada Rasulullah. Baca baik-baik sirahnya. Oh begitu. Jadi Iya. kalau waktu Rasulullah yang memimpin di paling depan, kenapa mundur, Bang? Ya itu taktik. Artinya kalau Artinya Rasulullah cerdas dong, taktik. nggak konyol. Ya taktik lah, nggak konyol. Abang maunya konyol ya, nggak seperti Bukan. nggak sesuai. Jadi gini bang, Bukan, jangan bukan. maksain logika abang untuk sesuatu yang maksakan sesuatu yang salah itu dipaksain. Kalau pakai Begini. logika abang ya sesat lah bang. Kalau Konyol lah. kalau pemimpin pasukan tidak mundur, pasukan tidak akan mundur, Bang. Ya kan lihat Artinya di strategi. sini begini, itu bukan strategi, Bang. Kalau strategi itu Waduh. disusun sebelum berperang, Bang. Strategi itu disusun sebelum perang, bukan Siapa waktu bilang? perang baru susun. Astaga. Siapa bilang? Ini perang Rusia Ukraina, mereka sekarang malah menyusun strategi. Setelah ini apa? Kalau musuh begini Iya, kan langkahnya ke sini, kita kemana?
sebelum perang disusun Bang, strategi. Masa aduh. di dalam peperangan baru susun strategi, bagaimana, Abang Bang? pernah main catur kah? Abang pernah main catur kah? Iya, mengetahui diri sendiri. Abang pernah main catur kah? Kalau langkah musuh, kalau kuda lari ke kiri, kita lari kemana? Kalau peluncur maju, kita kemana? Itu dalam perang itu, Bang, gitu. Bang, itu bukan perang, Bang. Kalau main catur Enggak, itu bukan ibaratnya. perang. Itu ibaratnya. Itu namanya Astaga. strategi. Bukan. Abang ini enggak. Jangan Strategi ketidakmampuan, itu perang. jangan ketidakmampuan logika Anda mau paksakan dan seolah-olah itu bahwa logika Anda adalah standar kebenaran. Aduh, standar kebenaran Anda gini, sangat Bang. gini, rendah sekali. Jadi ketika strategi Anda itu pada saat masuk di lapangan pertempuran Gini. baru menyusun strategi gitu. Enggak, bukan baru. Begitu ya? Jadi kita kan membaca pergerakan musuh. Jadi kalau musuh mengubah strategi, Bukan ya kita sebelum harus Oh, syah. sebelum, selama dan setelah. Kamu menertawakan dirimu sendiri. Enggak, saya baru pernah orang lihat tidak ada persiapan diri, masuk lihat lawan baru bikin strategi gitu ya. Bang, abang nggak sadar ya lagi menertawakan diri sendiri. Ibaratnya orang main catur, Bang. Ketika kita melangkah, kita sudah punya persiapan. Oh, gini, dia akan nangkap gini. Tapi kalau musuh itu melangkahnya tidak sesuai dengan yang kita prediksi, ya kita merespon dengan langkah yang lain, mengubah strategi. Masa yang gitu hal-hal seremeh ini kamu nggak ngerti? Aduh, bahaya ini. Ketika Nabi Muhammad memimpin pasukannya, beliau mundur, beliau Jadi gini, Bang. lari Jadi dari jangan medan paksakan logika yang Enggak. jangan Saya luruskan paksakan dulu, Bang. logika salah Anda untuk suatu hal yang kalau ngikutin logika Anda, wah justru hancur, Bang. Bang, kalau lari mundur dari pada saat pertempuran itu bagian dari strategi mundur ya, Bang. Terus bersembunyi untuk menyelamatkan diri itu bagian dari strategi. Nah, Ya ketika kan itu Rasulullah masih di tempat, Rasulullah kan masih di area perang, nggak pulang ke Madinah pada saat itu, berbalik. Iya kan sudah dikepung, makanya tidak bisa kemana-mana, Bang. Dikepung balik bagaimana? Gunung Itu kan Uhud bukit. Aduh, ini abang ini Iya, di asumsinya. Gunung Uhud kan. Iya, kan Bang jangan asumsi Bang kalau diskusi sama saya Bang. Hancur Bang. Kan bersembunyi. Artinya menyelamatkan diri dulu. Jadi ketika apakah ini bisa masuk dalam kategori di surat An-Nafl ayat 15 sampai 16 ini, Bang? Baca kecualinya. Enggak masuk karena ada pengecualian di ayat mereka. itu. Karena ada pengecualiannya di situ. Kan berbelok di sini artinya dia sebelum pertempuran, artinya hitung head to head kekuatan musuh. Oh, ternyata dia lebih banyak. Oh, kita jangan maju perang dulu, kita bikin siasat baru. Bukan di saat kita bertempur kita kalah, kita mundur begitu. Aduh. Kan siasatnya itu gimana ya? Saya bingung Siasatnya dengan kan abang, gini. pikirannya abang ini. Siasatnya kan merespon musuh. Jadi ketika musuh menyerang, kan kita ada respon balik. Ketika musuh mengubah taktik perang, kita akan mengubah taktik juga. Kan kita nggak goblok, Bang. Gitu, Bang. Makanya harus pakai akal, Bang. Makanya Rasulullah dibilang cerdas karena dia panglima yang cerdas, Bang. Jadi jangan paksakan logika Abang dengan panglima yang cerdas, Bang. Jadi beda-beda jauh, Bang. Bang, kalau panglima yang cerdas itu anak buahnya tidak mungkin tidak mentaati perintahnya pasukan pemanah itu, Bang. Tidak mundur juga. Seorang pahlawan itu kalau namanya berperang itu, kalau mati dalam medan pertempuran itu disebut pahlawan. Kalau mundur itu namanya pengecut, Bang, dalam pertempuran. Jadi kalau abang bilang pemimpinnya cerdas itu salah besar kalau menurut saya. Itu kan pribadi. Itu kan asumsi Abang. Kita kan melihat fakta bahwa Jazirah Arab tunduk pada Islam. Ya kan? Bang, Kalau kalau Islam. abang tanya saja siapa prajurit yang mundur dari medan perang itu pasti dibilang itu pengecut. Terus Anda bilang bukan pahlawan, Panglima bukan Sudirman cerdas, itu tanya saja prajurit siapa. sekarang saya tanya, Jenderal Malah Sudirman itu dipancung, lari ke dibunuh hutan-hutan, lagi kalau apakah mundur atau tidak? Pengecut nggak dia, Jenderal Sudirman? Lari ke hutan-hutan, dia pengecut nggak?
Kenapa? Jenderal Sudirman lari ke hutan-hutan, apakah dia pengecut atau tidak? Bateraiku habis. Kalau bateraiku namanya habis. prajurit, baterai habis. Tapi aku mau Lah, kasih pertanyaan satu, Berarti Bang. dijeda. Tunjukin Jadi dalilnya. jangan memaksa logika yang salah, Bang. Ya, Aku mau logika turun. Anda yang salah. Jangan Aku mau dipaksa. turun. Tapi Bahkan aku Jenderal mau- Sudirman dia gerilya ke hutan-hutan. Itu Jadi kan logika ya, apa? Bang. Bukan di dalam medan pertempuran, Bang. Ih, ya Allah, ini orang. Kalau yang namanya pertempuran kan di dalam satu medan perang, langsung head to head. Tombak menombak, bunuh membunuh. Abang, Bang Sepatu. Bateraiku Lanjut. habis, tapi aku ada satu pertanyaan buat abang-abang. Oke, bolehlah. Oke, bolehlah. Tunjukin dalilnya yang mewajibkan kalian sunat itu, tunjukin, Bang. Udah, itu Oke. aja aku mau turun. Di mana Ya. dalilnya itu? Yang kalian sunat. Oh, gampang sekali ya, ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul. Selesai. Di mana itu tertulisnya, Bang? Tunjukin ayatnya itu, Abang, di mana? Ya, sudah saya bacakan atiullah wa atiur rasul. Ayatnya. Bukan kayak Ayatnya. gitu, ayatnya tunjukin. Udah, Kalau itu aja. saya buka Google, saya nggak apa letak ayatnya. Kalau saya buka Nggak boleh Google, katanya dia kami doubling. disuruh gini katanya. Enggak, itu ada ayatnya atiullah Ya wa sudah, atiur rasul. Ya sudah, itu PR saja buat dia, Bang. Ini Mbak Galang. Baterainya sudah habis. Jam berapa lagi live, Mbak? Supaya kita meramaikan roomnya lagi. Sudah, saya juga mau ngambil duit setoran juga. Mbak Galang, admin. Saya juga pamit ya, Mbak. Sampai jumpa sebentar. Kalau live jangan lupa undang-undang. Untuk Bang Fahmi sama Kapal Selam, terima kasih ya sudah jadi teman diskusi. Kalau dikasih itu aku kasih masuk ke dalam. Aku bacanya gini. Ya, aku berani jadi. Aku kalau masak emang itu sesuai dengan fakta itu. Ini bilang kurang apa ya, kurang banyak. Makan juga dia.